Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzi nastafa wa ala khatamihim al-mujtaba nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi min ahli sidqi wal wafa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dikaruniai rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam bentuk kenikmatan sehingga kita bisa menghadiri salat subuh berjamaah dan selanjutnya insyaallah bersama-sama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya surat-surat yang ada di juz amma atau bagian terakhir dari mushaf Al-Quran, yang mana kita sudah sampai yang terakhir. Dari belakang kita sampai ke surah Al-Kafirun. Nah, pagi ini insya Allah kita akan memasuki surah yang berikutnya, yaitu suratul Kautsar. Di dalam Al-Quranul Karim, khususnya di bagian-bagian terakhir dari mushaf Al-Quran, itu ada beberapa surat yang temanya, isinya itu dikhususkan terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Ada surat namanya Suratul Muhammad, tapi isinya macam-macam, temanya macam-macam. Tapi di dalam juz amma, di bagian terakhir dari mushaf Al-Quran itu ada setidaknya 3 surat yang isi daripada surat itu semuanya adalah terkait dengan Rasulullah SAW. 3 surat itu adalah suratul Duha, surat Ad-Duha. Di situ setelah Allah bersumpah dengan Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah suratul Insyirah atau suratul Syarh, yaitu surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Kedua surat itu isinya, muatannya adalah tentang Rasulullah SAW. Nah, surat yang ketiga yang isinya, kandungannya, semuanya terkait dengan Rasulullah SAW adalah suratul Kautsar, surat yang akan kita bahas pada pagi hari ini insyaallah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah ini, ya, suratul Kautsar, oleh sebagian kitab-kitab tafsir itu disebutkan sebagai suratul Nahr. Ada yang menyebutnya surah Al-Kautsar, namun memiliki nama lain suratul Nahr. Itu diambil dari satu kata yang ada di ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Namun ada juga yang memberi nama dengan ayat pertama dari surat ini, yaitu surah Inna a'tainakal kautsar. Dan surat ini merupakan surat yang paling pendek yang ada dalam mushaf Al-Quran. Tidak ada surat yang lebih pendek daripada surah Al-Kautsar. Nah, surat ini kapan turunnya itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebut suratul Kautsar itu adalah surah Madaniyah atau surat yang turun di Madinah.
Namun sebagian ulama yang lain mengatakan surat ini diturunkan di Mekah atau surah Makkiyah. Dan perdebatan itu cukup panjang lebar. Para ulama yang berargumentasi, para ulama yang berpendapat bahwasanya surat ini diturunkan di Madinah, itu mereka berpegang atau berdalil dengan satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, di mana beliau mengatakan bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW itu berada bersama dengan mereka, para sahabat. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW aghfa ilfa'atan, atau tertidur sejenak. Kalau menurut para ulama menjelaskan hadis ini, yang dimaksud dengan aghfa ilfa'atan itu adalah tertidur yang sifatnya tertidur matanya, tapi jiwa dan hatinya tidak tertidur. Dan di saat seperti itulah Rasulullah SAW kadang-kadang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu setelah Rasulullah SAW tertidur sekilas, kemudian beliau bangun, dan setelah bangun beliau kemudian tersenyum atau tertawa kecil. Faqala, maka kemudian beliau mengatakan, unzilat alayya anifan suratun, telah diturunkan kepadaku anifan, baru saja, suratun, sebuah surat. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, mengapa para ulama berargumentasi dengan hadis ini bahwasanya surat ini adalah surah Madaniyah atau surat yang diturunkan di Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah dari Madinah? Karena sahabat yang meriwayatkannya, Anas bin Malik, adalah seorang Ansori, seseorang dari kalangan Ansor. Kalau surat ini diturunkan di Mekah, itu nggak mungkin. Karena siapa? Karena mengapa? Karena yang mengatakan riwayat tadi adalah Malik bin Anas. Anas bin Malik. Jadi mereka mengatakan surat ini surat Madaniyah. Atau kalau di mushaf Indonesia disebutnya itu diturunkan di mana, Pak? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Nah, memang di luar itu, di luar para ulama yang berpendapat bahwasanya surat ini adalah surat Madaniyah, sebagian yang lain mengatakan surat ini surah Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Dan memang kalau dilihat dari kandungannya, dilihat dari aroma atau nuansa yang bisa kita dapatkan saat membaca ayat ini, itu tergambar sekali suasananya adalah suasana Mekah, suasana di mana Rasulullah SAW itu masih menghadapi masa-masa yang sulit karena mendapatkan pertentangan yang luar biasa dari orang musyrik Mekah. Demikian pula dengan karakter ayat-ayatnya, karakter ayat-ayat yang pendek, yang menegaskan tentang tauhidullah, pembelaan Allah juga kepada Rasulnya. Ini nuansanya dan aromanya adalah aroma surat atau aroma ayat-ayat Makkiyah, sehingga banyak pula dan jumhur ulama mengatakan surat ini surat Makkiyah. Meskipun Ibnu Katsir misalnya dalam tafsirnya beliau lebih condong kepada mengatakan surat ini adalah surat Madaniyah, tetapi jumhur ulama kebanyakan mengatakan surat ini adalah surat Makkiyah. Nah, bagi para ulama yang ada juga para ulama yang mencoba untuk mengharmoniskan dua pendapat tadi. Ada yang mengatakan riwayat dari Anas bin Malik itu menunjukkan bahwasanya surat ini mungkin saja diturunkan dua kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ada beberapa ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu lebih dari sekali untuk mempertegas
ayat atau surat tersebut. Dan surat Al-Kautsar ini dalam pandangan yang mencoba mengambil jalan tengah ini mengatakan bisa saja surat ini diturunkan sekali di Mekah dan juga diturunkan yang kedua kali di Madinah. Ada juga yang mencoba untuk mengharmoniskan dua perbedaan itu, yang mengatakan bahwasanya mungkin saja maksud daripada Rasulullah SAW mengatakan unzilat alayya anifan surat, telah diturunkan kepadaku baru saja satu surat, itu maksudnya mungkin adalah tafsirnya, bukan surat itu sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW dalam riwayat Anas bin Malik itu, beliau mengatakan setelah membacakan surat Inna a'tainakal kautsar dan seterusnya, beliau berkata kepada para sahabat, atadruna mal kautsar, tahukah kalian wahai para sahabatku apakah al-kautsar itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang apa yang dimaksud dengan al-kautsar itu. Qala, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla fil jannah. Jadi yang disebut dengan Al-Kautsar itu adalah satu sungai yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Kalau kita baca beberapa hadis yang terkait dengan hari kiamat itu, ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya nanti di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau menciptakan sungai. Dan sungai ini juga pernah Rasulullah SAW lihat saat beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj di satu riwayat yang lain ya. Nah, sungai ini itu nanti mengalirkan air yang menuju ke satu telaga, yang telaga itu juga disebut dengan telaga Al-Kautsar. Ini hadis-hadisnya hadis-hadis yang sahih. Nah, telaga Al-Kautsar ini adalah telaga yang menurut pendapat kebanyakan para ulama itu nanti akan berada di sekitar padang mahsyar, di mana ketika pada zaman itu atau pada saat itu umat manusia dikumpulkan di hari kiamat di padang mahsyar, di mana matahari diibaratkan sangat dekat sekali dengan kepala manusia saat itu, sehingga manusia pada kepanasan, berkeringat, bercucuran, sampai ada satu riwayat menunjukkan keringatnya itu hampir menenggelamkan orang itu. Maka disitulah kemudian bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyediakan telaga yang namanya telaga Al-Kautsar. Disitulah nanti banyak orang yang mau minta minum ke situ, ingin mendapatkan air karena saking panasnya. Dan disitulah nanti ya Rasulullah SAW akan mendahului umatnya mendatangi telaga itu, kemudian beliau akan melayani umatnya untuk meminum dari telaga itu. Dan dari riwayat-riwayat itu disebutkan, dan nanti ada orang-orang yang sudah mau mendekat kepada telaga itu, kemudian tiba-tiba fayuhtalaju minhu, kemudian orang itu ditolak, diambil atau ditahan, diusir, dijauhkan dari telaga itu. Maka Rasulullah SAW karena sayang dengan umatnya, karena saking cintanya beliau kepada umatnya, beliau mengatakan, mengapa dia diusir dari telaga ini? Padahal dia adalah salah satu dari umatku. Kemudian dikatakan, kamu tidak tahu wahai Muhammad apa yang telah mereka lakukan setelahmu. Apa yang mereka lakukan, ada yang murtad, ada yang membuat hal-hal baru dalam agama, sehingga mereka kemudian dianggap tidak layak untuk meminum air dari telaga Al-Kautsar, yang disebutkan dalam banyak riwayat juga. Riwayat airnya itu adalah lebih putih daripada susu, ya, seputih susu, dan lebih manis daripada madu. Dan barang siapa yang telah meminum air telaga Al-Kautsar itu,
falam yadma ba'dahu abadan, maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Jadi Al-Kautsar itu oleh Rasulullah disebutkan dalam hadis ini itu sebagai satu sungai yang Allah janjikan di hari kiamat nanti. Dan pula Al-Kautsar itu juga untuk menyebut satu telaga. Namanya, mengapa namanya sama? Karena menurut para ulama airnya itu dari air Al-Kautsar itu datangnya, maka namanya juga telaga atau Haud Al-Kautsar. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan ya karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikut serta mencicipi dan minum air dari telaga Al-Kautsar itu. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam bahasa Arab, subjek itu kalau tunggal itu kan, kalau orang pertama itu pakai ana, saya. Kalau plural atau banyak itu, atau kami dalam bahasa Indonesia itu nahnu, atau kalau kemasukan huruf inna menjadi inna. Inna nahnu menjadi inna, sesungguhnya kami. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dirinya dengan subjek plural. Subjek yang seakan-akan menggambarkan sesuatu yang banyak. Meskipun tentu dia adalah zat yang satu. Nah, ini dalam kaidah bahasa Arab itu dibolehkan atau biasa digunakan satu kalimat atau satu kata yang aslinya adalah merupakan satu kata yang mengekspresikan sesuatu yang banyak, tetapi digunakan untuk sesuatu yang satu, yang tujuannya adalah bisa jadi, salah satu hikmahnya adalah untuk litta'wil, untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan subjek yang digambarkan dalam kata itu. Jadi inna di sini adalah sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu kan Maha Esa. Tetapi dia menggambarkan dalam ayat ini dengan kata kami. Mengapa? Itu untuk mengekspresikan satu keagungan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Inna, kata Allah, inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, kami telah menganugerahkan, kami telah memberikan, kami telah mengkaruniakan kepadamu wahai Nabi Muhammad al-Kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan, telah menganugerahkan, telah mengkaruniakan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar. Nah, apa Al-Kautsar itu? Tadi sudah kita jelaskan. Salah satu makna daripada Al-Kautsar itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik yang ada dalam Sahih Muslim tadi, yaitu satu telaga dan satu sungai yang ada di akhirat nanti, yang Allah janjikan untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Tetapi Al-Kautsar itu sendiri aslinya secara etimologis, secara bahasa, Al-Kautsar itu maknanya adalah sesuatu yang sangat banyak sekali. Jadi Al-Kautsar itu dari kata kathuro yakthuru, sesuatu yang menunjukkan bahwasanya sesuatu itu menjadi banyak, itu maka disebut kathuro. Kathuro itu telah menjadi banyak, kathuro yakthuru. Dan Al-Kautsar ini diambil dari wazan fa'al, yang untuk menggambarkan banyaknya sesuatu.
tadullu alal kathrati fi syai'i, untuk menunjukkan banyaknya satu hal. Fal kautsaru, maka kautsar itu secara etimologis artinya adalah al khairul katsiru, kebaikan yang sangat banyak, al mufritu fil kathrati, yang sangat melimpah sekali banyaknya itu, bima la mazida alaihi, dengan apa-apa yang sudah mungkin tidak bisa ditambahkan lagi sesuatu kepadanya. Jadi kalau sesuatu itu sangat banyak sekali dan banyaknya sangat melimpah ruah, maka sesuatu itu bisa disebut dengan al-kautsar. Dan al-kautsar itu dalam konteks ini maknanya adalah al-khairul katsiru, yaitu kebaikan yang sangat banyak sekali. Nah, apa yang dimaksud dengan kebaikan yang sangat banyak sekali? Itu para mufassirun, para ahli tafsir banyak memberikan penjelasan. Ada yang menjelaskan dengan hadis tadi, bahwasanya makna al-kautsar itu salah satunya adalah itu, telaga dan sungai al-kautsar yang nanti akan Allah anugerahkan kepada Rasulullah SAW, yang airnya nanti juga akan diminum oleh umatnya yang mengikutinya. Namun di antara makna-makna al-kautsar itu adalah juga kathratu auladin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu banyaknya anak dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara riwayat yang menyebutkan tentang konteks turunnya surat Al-Kautsar ini adalah di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau punya anak laki-laki, ada yang namanya Ibrahim, ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Qasim. Nah, ketika beliau di Mekah, itu dua anak laki-laki beliau yang namanya Al-Qasim dan namanya Abdullah itu meninggal dunia. Dan di tradisi orang Arab jahiliyah saat itu, kalau ada orang yang anak laki-lakinya meninggal, maka dia disebut dengan orang yang terputus dari kebaikan. Karena itu sebagian orang-orang Quraisy yang memusuhi Rasulullah SAW, mereka mengejek dan mencela Rasulullah SAW dengan ejekan bahwasanya Rasulullah adalah seorang yang abtar, seorang yang terputus dari kebaikan, seorang yang terputus dari keturunan yang laki-laki. Maka sebagai bentuk hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk takziah dan muasah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, Allah menurunkan ayat ini, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kepada wahai Muhammad al-kautsar, kebaikan yang banyak, yang salah satu maknanya adalah anak-anak dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu pula lah, dari anak-anak Rasulullah yang masih ada saat itu, meskipun yang sampai tumbuh dewasa dan kemudian berketurunan adalah yang perempuan, khususnya dari keturunannya Fatimah radhiyallahu anha, telah banyak kemudian menurunkan keturunan yang sangat banyak sekali sampai hingga hari ini. Jadi klaim dan ejekan yang dilemparkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah bahwa Rasulullah Muhammad adalah seorang yang abtar, terputus dari keturunannya, itu terbantahkan dengan inna a'taina kal kautsar. Kemudian makna al-kautsar ini juga ada yang menafsirkan al-kautsar ay an-nubuwah, bahwa di antara bentuk al-kautsar, bentuk kebaikan yang banyak, al-khair al-katsir yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah an-nubuwah, kenabian. Mengapa? Karena dari kenabian itulah yang dengan adanya kenabian itu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, menurunkan wahyunya, disitulah tumbuh muncul kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Kemudian al-kautsar juga ada yang memaknainya adalah kathratu ulama'i wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
banyaknya penerus-penerus risalah dan misi Nabi Muhammad SAW dan umatnya yang mengikutinya. Ini menunjukkan pembelaan dan pemeliharaan serta penjagaan Allah Subhanahu wa taala pada nabi, risalahnya dan ajaran-ajarannya. Akan banyak orang-orang yang datang setelah beliau meneruskan misi risalah beliau, misi dakwah beliau dan umat yang mengikuti ajaran beliau. Inna a'tayna kal kautsar. Al-Kautsar itu juga bisa dimaknai dengan fadhailun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam bentuk karunia, berbagai macam bentuk keutamaan, berbagai macam bentuk fadilah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kebaikan-kebaikan itu Allah berikan saat beliau masih ada di dunia maupun kebaikan-kebaikan yang nanti akan Allah berikan kepada beliau di akhirat nanti, termasuk telaga Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar, syafaat Al-Ummah dan lain-lain. Semuanya itu adalah bagian dari Al-Kautsar, kebaikan yang sangat banyak sekali. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada wahai Nabi al-kautsar, kebaikan yang banyak, itu sebuah hiburan yang sangat luar biasa sekali. Dan yang menarik, meskipun al-kautsar, kebaikan yang banyak itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang diberikan sebelum ayat ini turun. Dan ada pula yang Allah berikan kepada Rasulullah setelah ayat ini turun. Bahkan ada yang nanti akan diberikan di hari kiamat nanti. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kerja past tense, kata kerja fi'il madhi. Sesungguhnya kami, kata Allah, a'tayna, kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad. Jadi ini untuk menggambarkan bahwasanya sesuatu yang diberikan kepada Nabi itu sudah pasti datangnya, sudah terjamin realisasinya. Makanya menggunakan kata fi'il madhi, menggunakan kata kerja past tense, sesuatu yang seakan-akan sudah benar-benar terjadi di masa lalu. Jadi untuk menegaskan bahwasanya al-kautsar, kebaikan yang sangat banyak sekali yang Allah berikan, Allah janjikan kepada Rasulnya, itu adalah satu kebaikan yang pasti terjadi dan pasti terrealisasi. Ini ya, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kepada Nabi Muhammad al-kautsar, kebaikan yang sangat banyak sekali. Kemudian juga mengapa Allah Subhanahu wa taala di situ menggunakan kata a'tayna bukan ataina. Ini bisa dijelaskan panjang lebar juga, tapi bagi yang tidak atau kurang memahami bahasa Arab, mungkin dijelaskan pun akan kurang bermanfaat. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih menggunakan kata a'tayna bukan ataina? Padahal kedua-duanya memiliki irisan yang hampir sama maknanya. Ini ada juga hikmah yang ada di situ, tapi tidak perlu kita bahas ya, karena mungkin bagi kita yang kurang mengerti bahasa Arab malah bingung. Kemudian ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka solatlah kamu, maka solatlah engkau wahai Nabi Muhammad, li rabbika, khusus hanya untuk dan kepada Rabbmu saja, wanhar, dan sembelihlah unta atau binatang-binatang yang sejenisnya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan janjinya
dan karunia-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah kemudian memerintahkan kepada beliau, fasolli, maka sholatlah engkau, wanhar, dan sembelihlah unta. Mengapa saya bacakan sembelihlah unta? Karena kata wanhar itu makna asalnya adalah kata yang dipakai untuk menyembelih unta. Jadi kalau kita menyembelih, yang disembelih itu kambing, atau yang disembelih itu sapi, atau yang disembelih itu kerbau, atau yang disembelih itu ayam, itu menggunakan kata dzabaha yadzbahu. Tapi kalau khusus yang disembelih itu unta, maka kata yang digunakan dalam bahasa Arab adalah naharo yanharu. Mengapa beda? Karena orang menyembelih unta itu tidak di tempat yang sama dengan binatang yang lain. Kalau orang menyembelih unta itu kan lehernya panjang ya, lebih panjang dari ternak-ternak yang lain. Dan mereka kalau menyembelih itu bukan dipotong di tengahnya, enggak, tapi cukup dilukai atau dipotong di sininya. Ya, jadi kalau bapak-bapak itu lihat di YouTube itu, orang cara menyembelih unta itu dia masih begini ya, langsung pakai pedang gitu atau pisau ditebas ya sininya, seret gitu ya, di tengah antara badan dengan lehernya itu, baru dia akan mengeluarkan darahnya. Itu namanya nahar. Nah, meskipun nahar itu juga bisa digunakan kemudian ya, setelah makna aslinya itu adalah digunakan untuk menyembelih unta, dia juga kemudian bisa digunakan untuk menyebut hari nahar, yaitu hari Idul Adha. Nama lain Idul Adha itu adalah Yaumun Nahri, hari di mana di situ binatang ternak disembelih karena untuk pengorbanan, atau disembelih karena orang-orang yang haji untuk hadiyu, ya, atau orang-orang yang membayar dam misalnya, itu disembelihnya juga pada hari-hari itu. Maka hari haji, hari Idul Adha itu juga disebut dengan Yaumun Nahri, hari di mana orang menyembelih hewan-hewan ternaknya. Jadi meskipun asalnya kata nahar itu adalah menyembelih unta, tetapi kemudian dia ditarik maknanya lebih luas menjadi umum, yaitu menyembelih binatang ternak pada hari nahar, atau pada hari Idul Adha, atau pada hari haji, di mana orang-orang yang berhaji, bagi mereka yang hajinya haji tamato ya, atau haji kiron, itu menyembelih hewan ternak mereka. Ini. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasolli, maka sholatlah engkau wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, li rabbika, khusus hanya untuk kepada Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Ya, kalau diterjemah apa di situ Bang? Ditulisnya Bang? Dan berkurbanlah. Ya, bisa juga ya. Makna dan berkurbanlah itu bisa menjadi salah satu makna daripada ayat ini. Itu menyembelih hewan ternak di hari kurban. Makanya ada sebagian ulama yang mengambil istinbat hukum dari ayat ini, bahwasanya menyembelih kurban itu harus dilakukan setelah sholat Idul Adha. Dalilnya apa? Ya, diambil dari ini salah satunya, fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah kamu khusus hanya untuk kepada Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurbanmu. Kira-kira begitu. Ya, tentu di lain itu ada juga hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan lebih lanjut tentang hukum atau tata cara menyembelih hewan kurban, yaitu dilakukan setelah sholat. Ini. Nah, mengapa atau dalam konteks apa gitu ya ayat yang kedua ini bisa kita pahami? Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, sebagai konsekuensi dari nikmat itu, maka hendaknya direspon, ditanggapi ya, dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi segala nikmat yang Allah berikan ya, kepada Nabi Muhammad SAW itu hendaknya ditanggapi, direspon dengan sebuah bentuk kesyukuran, yang kesyukurannya itu di sini diwujudkan dengan dua ibadah yang paling penting, yaitu yang pertama sholat, yang kedua mengorbankan sebagian hartanya untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu disembelih atau kalau hartanya dalam bentuk harta ya diberikan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga memberikan ibrah bahwasanya bentuk kesyukuran itu yang terpenting adalah selain i'tiqad dalam hati harus diwujudkan dalam perbuatan. Jadi mensyukuri satu hal itu tidak cukup dengan bilang alhamdulillah. Bilang alhamdulillah ya Rabbi, aku bersyukur kepadamu. Alhamdulillah syukrulaka ya Rabbi, itu bagus. Tapi mensyukuri nikmat Allah tidak cukup dengan hanya mengucapkan alhamdulillah. Dia harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang nyata, dengan ibadah-ibadah yang nyata. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan pada Rasulullah fahmadillah, pujilah Allah, enggak, atau uskurillah atau fashkurillah, bersyukurlah kepada, tidak. Tapi langsung perintah apa ekspresi dari kesyukuran yang semestinya itu, yaitu dalam bentuk pengabdian yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasholli, maka salatlah kamu wahai Muhammad li rabbika, kepada Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah hewan. Sembelihlah hewan kurban, sembelihlah unta. Dan mengapa di situ dengan kata wanhar? Sembelihlah unta karena unta adalah hewan ternak yang paling berharga. Unta itu kalau yang yang istimewa itu harganya bisa ratusan juta. Apalagi unta-unta merah. Dan Rasulullah itu pernah bersabda li ayyadiyallahu rajulan wahidan bika khairun laka min humurin na'am. Orang bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah karena sebab perantara kamu, itu lebih baik bagi kamu dibanding humurin na'am, unta-unta yang merah. Unta-unta merah itu unta-unta yang sangat istimewa sekali, unta yang sangat mahal sekali. Itu kalau di valuasi dengan nilai sekarang itu bisa ratusan juta bahkan miliaran. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengekspresikan syukurnya itu dengan dua ibadah yang paling mulia. Yang pertama adalah kalau ibadah kita dalam bentuk fisik, itu yang paling mulia adalah ibadah sholat. Ya, sholatu imaduddin, ya. Dan sholat adalah ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Maka ini yang diperintahkan pertama kali kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan kesyukuran beliau atas nikmat yang banyak tadi. Yang kedua adalah wanhar, menyembelih hewan kurban, menyembelih binatang yang terbaik, mengorbankan hak milik kita, mengorbankan harta kita yang paling kita cintai, mengorbankan karunia Allah Subhanahu wa taala, rezeki Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita yang paling tinggi nilainya. Ini bentuk kesyukuran yang paripurna, itu adalah dengan cara itu. Mengekspresikannya dengan sholat dan mengekspresikannya dengan mengurangi atau mengorbankan sebagian daripada harta kita untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, baik untuk berinfak, baik untuk bersedekah, juga untuk berzakat, untuk berkorban saat datangnya Idul Adha dan lain sebagainya. Yang menarik pula, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kalau memang benar ayat ini atau surat ini turun di Mekah, mengapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk juga berkorban? Padahal zaman itu, saat itu Rasulullah itu dalam situasi yang sangat sulit sekali. Betul, Rasulullah adalah seorang yang awalnya seorang pedagang yang berhasil sukses, iya. Tapi setelah beliau berdakwah, itu menghadapi boikot, menghadapi permusuhan dari orang-orang Quraisy, beliau kondisinya sudah kondisi yang kesulitan. Tapi mengapa Allah SWT perintahkan kepada beliau untuk menyembelih unta, menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan ternak? Padahal Rasulullah SAW itu tidak bisa. Ini juga menjadi isyarat bahwasanya Rasulullah yang saat itu di fase Mekah itu mengalami situasi yang sangat sulit, Allah akan menjadikannya mendapati atau mengalami satu kemenangan yang dengan kemenangan itu Rasulullah SAW dan umatnya bisa mendapatkan hewan-hewan binatang ternak yang bisa beliau sembelih sebagai bentuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat pendek tapi memiliki berbagai macam makna yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ini fasholli li rabbika wanhar. Nah, dua ayat ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu juga bisa memberikan pelajaran penting juga. Ini juga perlu kita jelaskan bahwasanya sekali lagi ya, dan mungkin seingat saya ini beberapa kali kita jelaskan juga, ayat-ayat Al-Quran meskipun ayat itu redaksinya seakan-akan dihususkan kepada seseorang tertentu, tapi pelajarannya itu pasti dan seharusnya berlaku kepada seluruh umat yang membaca Al-Quran ini. Jadi misalnya ayat ini khusus kandungannya tentang Rasulullah SAW. Maka mukhatab atau objek pembicaranya pun itu hanya kepada Rasulullah. Kamu. Inna a'tainaka, kepada kamu, khusus kepada kamu wahai Muhammad. Tapi ya, tidak berarti bahwa surat ini itu hanya bisa berlaku kepada Nabi Muhammad saja, tidak. Tapi ini juga bisa berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW secara umum. Apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil? Itu antara lain ya, selain yang kita jelaskan tadi, misalnya ya, kalimat inna atau ayat inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan karunia, memberikan nikmat, memberikan rezeki, memberikan berbagai macam fasilitas kepada hamba-hambanya, itu diberikan dengan tanpa sebab dan tanpa alasan. Jadi seseorang itu dianggap sebagai seorang yang dermawan, sebagai seorang yang mulia kalau dia memberi tanpa ada alasan atau tanpa ada imbalan. Kalau kita memberikan uang kepada orang yang bekerja kepada kita, itu bukan bentuk sebagai kedermawanan, yaitu kewajiban memang. Atau kita memberikan uang kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu balasan perbuatan baik, bukan bentuk kedermawanan sebenarnya. Tapi kedermawanan itu, kemuliaan hati itu adalah ketika kita memberikan sesuatu kepada orang tanpa ada alasan, tanpa ada maksud imbalan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan karunia yang banyak kepada Rasulullah SAW, itu juga tanpa sebab, tanpa alasan, tanpa imbalan. Maksudnya apa? Kita coba ini, kalau kita baca ayat ini ya, itu dimulai dengan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar, kebaikan yang baik.
Di situ tidak ada alasan, tidak ada sebab, ya, tidak ada latar belakang. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak kepada Nabi Muhammad. Dan yang menarik pula adalah Allah menggunakan dhamir atau kata-kata kamu. Jadi seakan-akan Allah memberikan semua kebaikan itu kepada Nabi Muhammad itu bukan karena alasan apapun, tapi karena kemuliaan dan karunia Allah semata. Dan itu pula yang Allah lakukan kepada kita semuanya. Ketika kita membaca Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Coba ya, kita lupakan dulu kata ka atau kamu di situ sebagai sesuatu yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, tapi sesuatu yang merujuk kepada diri kita. Ya. Kita sudah tahu nih makna dan tafsir ayat ini. Ka di situ ya, dhamir ka atau kamu di situlah maksud Nabi Muhammad. Tapi saat kita membaca, agar kita interaksi kita kepada Al-Quran lebih dalam, lebih kuat, ya. Coba kita kesampingan dulu. Nabi Muhammad kita kesampingan dulu. Kita baca seakan-akan ka itu adalah kamu, adalah kita sendiri. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberimu, wahai Murajab, wahai Pak Joko misalnya, wahai Pak Budi, wahai Bu Ina misalnya, al-kautsar, kebaikan yang banyak. Kita membayangkan Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kebaikan yang sangat banyak sekali kepada kita. Nafas kita masih bisa kita bernafas, ya. Badan kita masih kita beraktivitas, kita gunakan beraktivitas. Ya. Anak kita masih sehat-sehat, kita masih punya rumah, kita masih bisa memiliki banyak hal. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah banyak memberikan sesuatu kepada kita semuanya. Dan pemberian itu sama sekali tanpa alasan, sama sekali tanpa sebab. Pokoknya dikasih sama Allah. Mau kita ini kafir, mau kita ini musyrik, mau kita ini tidak percaya sama Allah, mau kita ini ateis, mau kita ini komunis, semuanya diberikan kebaikan yang banyak. Coba lihat ini orang-orang yang kufur sama Allah itu masih sehat-sehat, hartanya juga banyak, hartanya melimpah juga banyak, anaknya sehat-sehat. Karena apa? Karena Allah itu memberikan kepada hambanya itu tanpa alasan, tanpa imbalan, semua dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal sehat orangnya, Abu Lahab sehat orangnya. Orang-orang ateis yang selama ini mengatakan Tuhan tidak ada, sehat-sehat mereka, kaya-kaya, punya uang. Orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak, sehat-sehat mereka. Karena inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami memberikan itu banyak sekali sudah. Allah itu dengan maha dermawannya, maha mulianya, maha besar karunia-Nya, itu memberikan kepada hamba-hambanya kebaikan yang sangat banyak sekali. Nah, tetapi kita sebagai hamba Allah yang baik, sebagai umat yang mencontoh Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang hamba yang ingin menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kamu sholat dan berkurbanlah. Jadi ini koneksi, interkoneksi antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kesyukuran seperti itu. Jadi Allah itu tidak meminta kita beribadah dulu baru Allah akan kasih. Misalnya tidak ada ayat beribadahlah karena dengan itulah kami hanya akan memberikan itu kepadamu, enggak ada. Tapi Allah berikan dulu karunia-Nya, Allah berikan dulu nikmatnya, baru kalau kamu mau menjadi orang yang baik, orang yang mensyukuri nikmatnya, orang yang mengakui kebaikan Tuhannya, ungkapkanlah kesyukuran, bersyukurlah dengan cara menunaikan sholat-sholatmu, ya, dan berkorbanlah dengan harta yang Allah berikan kepadamu. Jadi begitu hubungan antara nikmat dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jadi kita bisa
mengambil kesimpulan dengan cara seperti itu. Kita abaikan dulu, ya. Bukan untuk menafikan tafsirnya, enggak. Kita sudah paham nih tafsirnya. Tapi cara kita mengambil ibrah, cara kita melakukan internalisasi nilai Al-Quran, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran seperti itu. Ya. Kita baca surat ini seakan-akan kata kamu itu adalah kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah banyak berikan kebaikan kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu dan berkorbanlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini menegaskan pula bahwasanya cara beribadah kita itu harus dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk tujuan-tujuan di luar. Ya. Pemenuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Berkorban juga bukan untuk mempertahankan prestis kita di masyarakat, tidak. Yang lain berkorban, wah kalau saya nggak berkorban, kambing saya tidak lebih besar, malu misalnya, tidak begitu. Tapi memilih kambing kita, berkorban, menyembelih hewan kita, bersedekah, berinfak, itu tidak ada tujuan lain kecuali li rabbika, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nih. Kemudian inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Nabi Muhammad, huwal abtaru, dialah orang yang terputus. Al abtaru ay al maqtu'u. Orang yang terputus dari rahmat, orang yang terputus dari karunia, itu yang disebut dengan al-abtar. Jadi tadi sebagaimana sudah kita singgung, kalau dulu orang-orang Quraisy mencela Rasulullah SAW sebagai seorang yang al-abtar, orang yang terputus keturunannya, orang yang terputus kebaikannya karena kematian anak-anak laki-lakinya. Juga situasi yang saat itu Rasulullah terdesak, ya, benar-benar dalam situasi yang sangat sulit sehingga mereka mengatakan Rasulullah adalah al-abtar. Ayat ini menegaskan bahwasanya engkau wahai Nabi Muhammad tidak seperti yang mereka klaimkan, tidak seperti yang mereka tuduhkan, tidak seperti yang mereka ejekkan kepadamu, tapi inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah mereka adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Mereka pula orang yang terputus, ya, masa depannya. Jadi mereka dulu kan membanggakan, oh Nabi Muhammad sudah tersisih dari masyarakat, dikucilkan dari masyarakat. Kadang-kadang diboikot, kadang-kadang dicela, dilempari batu, kadang-kadang dilempari kotoran. Tapi nyatanya kemudian, ya, yang terjadi adalah situasi berbalik. Rasulullah SAW kemudian mampu, ya, membalikkan keadaan dengan pertolongan Allah, sehingga orang-orang yang celaka tadi, orang-orang yang terputus tadi, yang abtar adalah justru orang-orang yang selama ini membenci dan memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat yang ketiga. Nah, jadi 3 ayat ini meskipun pendek kalimat-kalimatnya, tetapi memiliki makna yang sangat dalam sekali. Ada banyak makna-makna lain yang bisa diambil dari surat ini. Ya, misalnya kata inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada Muhammad kebaikan yang banyak. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya, ya, kebaikan yang Allah berikan itu berbeda dengan kebaikan yang diberikan oleh selainnya. Sebuah pemberian itu nilainya banyak bergantung dengan siapa yang memberikannya.
kalau ada teman kita memberi kita sebutir buah apel, mungkin itu biasa. Tapi kalau ada pimpinan atau bos kita yang memberikan sebuah apel kepada kita, itu kira-kira nilainya sama atau tidak? Pasti berbeda. Hadiah satu bolpen diberikan oleh kolega kita dengan sebuah bolpen yang diberikan oleh seorang menteri misalnya, atau seorang presiden misalnya, itu pasti beda cara kita menerimanya atau cara kita memandang hadiah itu. Harganya sama, tapi nilainya beda. Sebutir coklat misalnya yang diberikan suami kepada istrinya, itu akan berbeda dengan sebutir coklat yang diberikan oleh teman istrinya kepadanya. Karena pemberian itu seringkali memiliki nilai yang berbeda tergantung dengan siapa yang memberinya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna, sesungguhnya kami a'tayna kal kautsar, kamilah yang memberikan kebaikan yang banyak kepada wahai Nabi Muhammad. Jadi kalau Allah sudah yang memberi, maka tidak ada pihak lain yang lebih diharapkan lagi atau lebih hebat lagi pemberiannya. Itu. Kemudian surat ini, surat Al-Kautsar ini juga dia ditempatkan di dalam mushaf itu setelah surat apa? Setelah surat Al-Ma'un kan ya. Dan surat Al-Kautsar ini sekaligus menjadi kilas balik ya, yang membedakan dengan apa yang terjadi yang ada dalam surat Al-Ma'un. Kalau dalam surat Al-Ma'un itu kan ada sifat-sifat buruk di situ. Yaitu kan surat Al-Ma'un itu apa? Dimulai dari Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala fa'amil miskin. Ini sifat-sifat yang menunjukkan kebakhilan. Orang yang tidak mau menampung atau yang tidak anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak mau bersedekah, bahkan menganjurkan pun kepada orang miskin tidak mau. Itu menunjukkan sifat kebakhilan. Maka sifat buruk ini diobati dengan kata wanhar, dan berkorbanlah, dan sembelihlah unta, dan sembelihlah kambing korbanmu, dan infakkanlah hartamu, dan sedekahlah hartamu. Jadi ada hubungan yang sangat kuat antara surat Al-Kautsar ini dengan surat sebelumnya. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa setelah itu? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah kepada orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Lalai terhadap salat itu diobati dengan kata fasholli, dan salatlah. Kemudian apa tadi? Alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya, itu diobati dengan kata li rabbika. Kalau kamu bersolat, kalau kamu sholat, kamu beribadah, kamu berkorban, kamu bersedekah, kamu berinfak, li rabbika, hanya untuk kepada Rabbmu saja. Jadi apa sifat-sifat buruk yang ada di surat Al-Ma'un itu diobati dengan apa-apa yang ada di dalam surat Al-Kautsar. Jadi surat yang pendek ini, surat yang paling pendek dalam Al-Quran, tapi memiliki kedalaman makna yang luar biasa, memiliki berbagai macam ibrah yang tidak ada habisnya. Nah, ini mungkin sekian dulu dari kami. Sebenarnya banyak juga hal-hal yang bisa diungkap ya, dari dari surat Al-Kautsar ini.
Antara lain juga misalnya sebagai tambahan terakhir mungkin ya. Kan surat ini berbicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Situasinya, nuansanya adalah Rasulullah menghadapi permusuhan yang luar biasa dari orang Quraisy, menghadapi ancaman, menghadapi ancaman, menghadapi permusuhan yang luar biasa dari mereka. Tapi Allah menjanjikan banyak kebaikan kepada beliau. Maka kita pun ya, selama kita mengikuti beliau, kalaupun kita menghadapi musuh-musuh kita, menghadapi orang-orang yang mencela kita, menghadapi orang-orang yang macam-macam sama kita, ingat ayat ini, inna a'tainakal kautsar. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Udah, abaikan, jangan kamu fokuskan pikiranmu kepada musuh-musuhmu, tapi fasholli li rabbika wanhar. Fokuslah kepada Tuhanmu. Tundukkanlah wajahmu, hatimu kepada Rabbmu, salatlah. Dan korbankanlah apa yang ada dalam yang menjadi milikmu. Ya. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, orang-orang yang membenci, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, orang-orang yang memusuhi orang-orang yang berdakwah kepada Allah, inna syani'aka huwal abtar. Mereka lah yang akan celaka. Mereka lah yang akan terputus dari rahmat Allah. Mereka lah orang-orang yang akan menderita. Jadi ayat ini juga memberikan pelajaran keteguhan kepada kita. Kalau kita istiqomah, kalau kita terus patuh ya, kepada Rasulullah SAW, kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan satu kali lagi, mumpung teringat ya, ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya semua orang yang memusuhi Rasulullah, mereka akan celaka. Ya. Memusuhi Rasulullah tidak hanya berupa memusuhi Nabi Muhammad dulu. Yang sekarang pun, kalau ada orang yang mencela Rasulullah, mencela sunnahnya, mencela ajarannya, mengejek-ngejek ajarannya, dia akan al-abtar. Dia akan menjadi orang yang al-abtar, orang yang celaka, orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita jangan sekali-kali melecehkan ajaran Nabi. Misal, mohon maaf ini, celana cingkrang. Ya. Celana cingkrang itu kan tujuannya tidak isbal. Itu adalah bagian dari ajaran Rasulullah. Meskipun ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan itu wajib, ya. Ada yang mengatakan itu selama tidak dimaksudkan untuk sombong, orang itu boleh menjulurkan celananya di bawah mata kaki. Tetapi mencela, mengejek-ejek, hal itu berbahaya. Orang kan mencingkrangkan kakinya, itu kan dia tujuannya ingin mengikuti sunnah Nabi, ya toh? Karena memang ada innallaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat dengan penglihatan kasih sayang kepada orang-orang yang menjulurkan, untuk laki-laki ya, kainnya di bawah mata kaki. Meskipun tadi ya para ulama berbeda pendapat, ada sebagian kelompok yang mengatakan itu wajib, kita harus duduk atas mata kaki ya, sehingga dia kapanpun dimanapun begitu. Ya sudah, tak apa-apa, kita hormati sebagai pilihan dia. Tapi ada juga yang mengatakan tidak harus, selama tidak tujuannya untuk khuyalan, untuk berbohong, untuk bersombong, untuk membanggakan diri. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kita boleh juga mengambil pendapat itu, tidak menjulurkan mata kaki, tapi tidak niatan untuk sombong, nggak masalah juga. Karena banyak ulama juga yang berpendapat seperti itu. Tapi mengejek-ejek orang yang mengangkat celananya di atas mata kaki, itu jangan sampai kita lakukan. Karena khawatirnya kita termasuk orang yang syani'atan, orang yang membenci sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan karena ancamannya adalah huwa abtar, dia adalah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, atau mengejek-ejek jenggot. Jelas Nabi Muhammad itu hadisnya. Ya. Rasulullah itu qassu asyawarib, pangkaslah atau cukurlah kumismu, wa ahbu al-liha, dan biarkanlah jenggotmu. Jadi memelihara jenggot itu ada perintahnya. Meskipun sekali lagi
Ada yang mengatakannya itu wajib sampai harus benar-benar jenggot itu harus nggak boleh dipotong. Namun ada yang mengatakan hanya sunnah saja. Tapi kita mengejek-ejek orang yang berjenggot itu berbahaya. Karena jangan-jangan dia berjenggot itu memang karena untuk demi mencontoh sunnah Nabi. Khawatirnya kalau kita mengejek seperti itu bisa termasuk dalam bab mengejek-ejek ajaran Rasulullah SAW. Jadi kita hati-hati bahwasanya membenci Nabi Muhammad SAW, membenci sunnahnya, membenci ajarannya, mengejek-ejek Nabi Muhammad atau mengejek-ejek sunnahnya itu bisa menjadi sebab yang membuat kita terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang al-abtar, orang yang terputus dari rahmat Allah dan orang yang celaka. Barangkali ini saja apa yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang ingin menyampaikan pandangannya atau pertanyaan silakan. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya atau punya pandangan, punya inspirasi yang didapatkan dari ayat-ayat ini, silahkan disampaikan. Bentuk sharing dan saling memperkaya pemahaman kita terhadap ayat-ayat dan surat ini. Tidak ada? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar ya bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan mencontoh sunnah-sunnahnya, mencontoh teladan-teladannya, sehingga kita bisa mendapatkan juga kebaikan yang banyak dan juga mendapatkan kesempatan untuk meminum dari telaga Kautsar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah nanti para hamba-hambanya yang mengikuti nabinya akan dapat mendapatkan nikmat minumnya di hari kiamat nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.